Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinantira Aining Tias dan di sini saya akan membahas tentang 11 skill literasi digital menurut Jenkins. Yang pertama ada play. Play adalah kemampuan menggunakan media yang kita tidak hanya sekadar mengakses, melainkan kita juga mengeksplor aplikasi tersebut. Contohnya saat saya akan menggunakan Instagram, ketika akan memposting foto di feeds maupun di story, saya akan mencari tahu dulu seperti apa fitur-fitur itu bekerja. Saat saya sudah bisa mengetahuinya, saya bisa memposting banyak hal dan bisa mengembangkan kreativitas saya. Yang kedua, ada simulation. Simulation adalah kemampuan untuk memahami informasi yang ada pada media, untuk memperkaya pengetahuan, pengalaman, dan mendapatkan sesuatu yang baru. Contohnya saat bermain game simulasi kehidupan. Di sana kita bisa mensimulasikan bagaimana kita contohnya dalam membentuk keluarga. Sehingga saat di kehidupan nyata sebenarnya nanti, kita bisa mengatasi masalah yang ada pada game tersebut jika hal itu terjadi pada kita. Yang ketiga ada performance. Performance adalah kemampuan bermain peran. Dengan mempelajari peran-peran tersebut, kita dapat menumbuhkan pemahaman maupun peran sosial dalam dunia maya. Contohnya, para cosplayer yang mengcosplay karakter kartun atau karakter game. Biasanya, para cosplayer tersebut memiliki sebuah komunitas media sosial. Kemampuan bersosialisasi tersebut ini dapat membuat seseorang mampu memahami perspektif yang berbeda dari orang lain dan bisa diterapkan dalam dunia nyata. Yang keempat ada appropriation. Appropriation adalah di mana seseorang dapat menciptakan makna dan memanfaatkan konten media, serta menyatukan konten tersebut dengan konten dari berbagai media lainnya. Contohnya video YouTube Rewind 2021 kemarin, yang menyatukan beberapa media seperti TikTok, Instagram, ke dalam satu konten dan jadilah konten video tersebut. Yang kelima ada multitasking. Multitasking adalah kondisi di mana saat seseorang mengerjakan beberapa pekerjaan atau prioritas dalam satu waktu. Contohnya saat saya melaksanakan rapat kepanitiaan, di mana saya harus menyimak dan melakukan tugas yang sudah diberikan dalam satu waktu. Yang keenam ada distributed cognition, adalah proses di mana saat kita mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar, baik melalui media atau secara langsung, dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Contohnya, pada saat awal munculnya virus corona, saya mendapatkan banyak sekali informasi mengenai virus corona, baik dari keluarga, teman, maupun media sosial. Meskipun begitu, saya harus tetap bisa kembali menyaring informasi yang saya dapatkan. Yang ketujuh ada collectivist intelligence, adalah kemampuan seseorang untuk dapat menyatukan dan membandingkan pemikiran sendiri dengan pemikiran orang lain agar mendapatkan suatu tujuan. Contohnya yang sering saya alami adalah saat saya berdiskusi tentang suatu hal, di saat orang lain memiliki pemikiran masing-masing, kita harus bisa menyimpulkan agar dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan awal. Yang kedelapan ada judgment, ialah kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas dan kredibilitas dari sumber-sumber informasi yang berbeda. Contohnya, saat saya mendapatkan informasi mengenai virus corona, saya akan membandingkan informasi yang saya dapatkan dari situs berita A dengan situs berita B. Yang kesembilan ada transmedia navigation, adalah kemampuan untuk mengikuti alur informasi dari media yang berbeda. Contohnya ada film Squid Game yang waktu itu sempat viral dan ramai diperbincangkan di semua sosial media. Yang ke-10 ada networking, adalah kemampuan untuk mencari, menelaah, dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Contohnya saat saya menemukan informasi yang menarik di Instagram, sebelum saya membagikannya, saya akan menelaah terlebih dahulu apakah informasi tersebut sesuai fakta atau tidak. Yang ke-11 ada negotiation, adalah kemampuan untuk memahami serta menghargai berbagai perspektif saat kita ada dalam suatu kelompok atau suatu komunitas tertentu. Contohnya saat melakukan diskusi kelompok, di mana setiap anggota pasti mempunyai pendapat dan pemikirannya masing-masing, dan mungkin akan berbeda dengan pendapat kita. Maka dari itu, kita harus memahami dan menghargai pendapat mereka. Itu dia 11 kemampuan literasi digital menurut Jenkins. Terima kasih.